Halo, kembali lagi di In The Film. Kali ini gue akan menceritakan alur film dengan judul Swallow. Apa tuh? Takut. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin suara tadi adalah suara pembangunan bunker anti corona. Kali ya, untuk para crazy rich Asian. Wallahualam. Oke, kita lanjutin aja ya. Jadi Swallow adalah independent psychological body horror film tahun 2019 yang ditulis dan disutradarai oleh Carlo Mirabella Davis. Film berdurasi 94 menit ini menceritakan tentang ibu hamil yang tertekan di kehidupan rumah tangganya yang suka ngidam makan benda-benda tajam. Apakah ibu hamil ini berhasil menyelamatkan bayinya? Let's jump to the plot, shall we? Jadi film ini menceritakan tentang Hunter, seorang wanita muda dari keluarga kelas pekerja rendah atau bahasa halusnya babu. Jadi baru-baru ini dia menikah dengan Richie, seorang pria dari keluarga kaya yang akan mengambil alih sebagai CEO dari perusahaan ayahnya di Manhattan. Managing director in the history. Well done. Babu nikah sama majikan. Oke. Karena nikah sama orang kaya, si Hunter ini jadi bisa tinggal di sebuah rumah mewah di bagian utara kota New York. Meskipun kayak gitu, Hunter tuh sebenarnya secara emosional tuh tertahan dan terisolasi baik dalam pernikahan maupun kehidupan rumah tangganya. Jadi hubungannya sama Richie itu renggang karena Richie tuh cuek banget gitu sama dia. Dan suatu hari, dia nyoba makan kelereng. Mulai meresahkan ya bun. Dan ternyata dia menemukan kesenangan di situ. Lalu sejak saat itu dia mulai mengonsumsi benda-benda lain yang seharusnya tidak bisa dimakan di sekitar rumah. Termasuk paku payung, patung logam, dan juga baterai. Debus apa gimana ya? Nih orang kalau udah tinggal di Indonesia nih bisa dirukiah sama emaknya. Beruntung lo tinggal di luar negeri. Hunter hamil dan dokter memperhatikan adanya kejanggalan di perutnya selama USG rutin. Ya gimana enggak ya, dokter tuh lagi USG tiba-tiba bingung lihat perutnya tuh isinya kayak perkakas bengkel. Isinya paku payung sama teman-temannya tuh. Nah jadi setelah USG itu dia dilarikan ke operasi darurat untuk mengeluarkan berbagai perkakas bengkelnya tuh di ususnya dia. Setelah itu Hunter didiagnosis mengidap penyakit Pica. Penyakit Pica itu adalah kelainan psikologis yang memaksa individu untuk makan benda yang seharusnya tidak bisa dimakan. Orang tua Richie, Catherine dan Michael, mengatur jadwal agar dia dapat menemui psikiater di tengah kota. Selama sesi terapinya, Hunter mengatakan dia menelan benda-benda itu karena dia menyukai tekstur benda itu di mulutnya. Wow, anti-mainstream, sangat impresif. Setelah kejadian itu, Richie memperkerjakan Luai, seorang teman keluarga dan imigran dari Suriah untuk memantau Hunter saat dia bekerja. Babu mantau babu. Oke, makin aneh. Hunter merasa tercekik kayak tertekan gitu. Aduh, gue diawasin terus nih. Dan jadi mengakibatkan si Hunter itu jadi musuhan sama Luai. Gara-gara juga si Luai nggak menganggap serius itu penyakit mentalnya sebagai akibat dari kehidupan istimewanya. Dalam sesi terapi, dia juga akhirnya mengungkapkan bahwa dia tidak dibesarkan oleh ayah kandungnya dan tidak pernah bertemu dengannya meskipun dia tahu namanya dan juga menyimpan fotonya. Hunter dikandung sebagai hasil pemerkosaan ibunya di tangan seorang pria asing yang ibunya temui di sebuah bar. Astagfirullahalazim, seks bebas. Tapi tenang-tenang, si pemerkosanya udah ngejalanin hukuman penjara kok atas kejahatan itu. Pada suatu sore, Hunter sengaja mendengar Richie berbicara dengan psikiaternya di telepon, dan di situ dia sadar bahwa Richie udah nyogok si dokter untuk mengungkapkan isi sesi terapinya. Gak cuma pejabat negara loh bun yang bisa nyogok, CEO juga bisa. Kejadian ini membuat Hunter panik dan bikin dia jadi nelan miniatur obeng. Lalu Luai menemukan Hunter tersedak hebat dan langsung menelpon 911.
Setelah menjalani operasi untuk menyingkirkan obeng, Michael dan Catherine nyuruh Hunter untuk tinggal di rumah sakit jiwa selama 7 bulan ke depan sampai dia melahirkan dengan ancaman bahwa Richie akan menceraikannya. We can't keep our eyes on you. Udah mulai drama nih ke Indosiar. And if she won't go, Richie wants a divorce. Can I stay here with Richie and you guys? Luai akhirnya mengizinkannya melarikan diri ke dalam hutan. Terus ketemu GGS. Ganteng-ganteng. Pip. Hunter menumpang ke sebuah motel dan menelpon Richie yang meminta Hunter untuk kembali. Hunter menjelaskan bahwa dia sengaja bergegas untuk menikah dan merencanakan kehamilan hanya untuk membuat Richie bahagia. Bucin biasa. Ketika Hunter menolak untuk kembali, Richie menghukum dan menghinanya. Seketika Hunter menghancurkan handphonenya dan menghabiskan sisa malamnya dengan nonton televisi dan makan tanah dari luar. Keesokan harinya, dia menumpang ke rumah ayah kandungnya. Ayah kandungnya Hunter, William, dan istrinya, Lucy, mengadakan pesta ulang tahun untuk putri mereka. Mereka berdua menganggap Hunter adalah orang tua dari salah satu teman putri mereka. Gak dianggap jadinya si Hunter ini. Kasian. Tetapi Hunter secara pribadi mengungkapkan identitas aslinya kepada William. Nah. Selama percakapan emosional, William menyatakan rasa malu atas pemerkosaan ibu Hunter. Hunter bertanya kepadanya apakah dia malu pada ibunya dan apakah ibunya seperti dia, yang dia bantah. Setelah mendapatkan jawabannya, Hunter mengunjungi klinik dan diberi resep obat Menstrat. Gak ada yang maksudnya obat untuk memicu aborsi. Jangan ditiru ya, dosa besar. Lalu dia meminum pil tersebut saat makan siang di food court dan mengalami aborsi di toilet umum. Lalu film pun selesai. Film Swallow ini mendapatkan rating dari IMDb sebesar 6.4 per 10 dan Rotten Tomatoes 7.5 per 10. Ya tapi kalau menurut gue pribadi sih 7 per 10 lah ya. Berikut ini akan gue tampilkan pemain dari film Swallow. Halle Bennett sebagai Hunter, Austin Stowell sebagai Richie, Elizabeth Marvel sebagai Catherine, David Rush sebagai Michael, Dennis O'Hare sebagai Erwin, Lauren Velez sebagai Lucy, dan Sabrina Guevara sebagai Alice. Akhirnya selesai juga ulasan alur film kali ini. Terima kasih kepada movie lovers yang sudah nonton dari awal sampai habis. Oh ya, teruntuk movie lovers yang ingin request film atau kasih kritik maupun saran, boleh banget karena seperti biasa sudah gue pin di kolom komentar di bawah. I hope to see you guys on the next video. Bye!